Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar pernikahan, hubungan suami istri. Kalau kita belajar tentang keluarga, berarti suami istri, anak dan anggota keluarga yang lain. Kalau kita bicara soal pranikah, berarti tentang hubungan persiapan pernikahan. Dan kalau kita bicara tentang mertua orang tua, ya kita bicara soal hubungan orang tua, mertua, menantu, anak. Dan menarik sekali, begitu banyak hal yang bisa dipelajari dalam keluarga Indonesia. Begitu banyak cara pandang yang bisa didapatkan dari pengalaman, pembelajaran, bahkan family unboxing. Karena kita bisa belajar tentang kehidupan orang lain. Kalau itu kesalahan tidak perlu kita alami. Dan kalau kita belajar tentang pernikahan, hubungan suami istri, bagaimana suami istri, mereka yang tidak sempurna, mereka yang berbeda, yang punya kekurangan dan kelebihan. Mereka berusaha merangkai jiwa mereka menjadi satu. Jadi, pelajaran kali ini pernikahan bukan hanya untuk mereka yang sudah menikah, bahkan mereka yang sudah punya anak cucu. Mereka juga perlu belajar. Untuk apa belajar? Untuk pengetahuan, supaya kalau anak mereka atau siapapun menanyakan tentang pernikahan yang mereka ternyata belum alami sepenuhnya walaupun sudah punya anak cucu, ada sudut-sudut, sisi-sisi yang lain yang mereka harus belajar, mereka bisa memberikan nasihat. Bahkan kalau pernikahan ini didengarkan oleh kalian yang belum menikah, maka ya kalian belajar, oh pernikahan itu seperti apa, hubungan suami istri itu seperti apa. Maka kalau dalam keluarga Indonesia ini, saya sering sebut saudara, saya sering sebut bapak atau ibu, saya sering sebut kamu, karena saya percaya bahwa begitu banyak tahapan yang sedang dijalani dan kalian bisa jadi ya seumuran anakku atau masih di bawahku. Pak Yos usianya berapa ketika membuat acara ini? Saya masih jalan 57, belum genap 57, masih 56 something. Jadi mungkin lebih muda dari beberapa bapak ibu yang sudah senior. Atau mungkin kita sepantaran. Tapi izinkan saya cerita, izinkan saya berbagi tentang keluarga Indonesia. Kita akan belajar tentang pernikahan dan topiknya menarik. Judulnya adalah 3 hubungan suami istri. Sekian belas tahun yang lalu saya pernah membuat buku lipat. 1 lembar panjang dan dilipat-lipat begitu. Supaya apa? Lebih mudah untuk membacanya. Cuma mungkin sekitar 14 halaman. Kemudian mudah menyimpannya dan mudah memberikannya. Mengapa saya membuat topik demi topik keluarga Indonesia ini saya bagi dalam 6 bagian. Selain untuk memudahkan kita belajar,
Tetapi juga begini, kalau umpamanya ada seseorang yang tanya kepada saya dan jawabannya ada di video Keluarga Indonesia tentang pernikahan. Judul ketiga, poin yang kedua, dengan judulnya adalah 3 hubungan suami istri, contohnya. Maka saya tinggal begini, kamu coba ya lihat di YouTube Keluarga Indonesia ya, nomor 301 atau berapalah yang judulnya seperti ini. Maka itu akan mempermudah seseorang untuk belajar. Bahkan yang bersangkutan setelah masuk dalam Keluarga Indonesia, dia akan belajar puluhan, ratusan topik yang saya percaya akan menolong. Dan bukan hanya seperti itu. Bahkan dia akan memberitahukan kepada temannya, adiknya, saudara-saudaranya, bahkan kepada orang lain. Mau belajar tentang Keluarga Indonesia? Lihat channel YouTube-nya Keluarga Indonesia. Wow, tujuan saya seperti itu. Membagikan pengalaman hidup, membagikan pengetahuan dan pengalaman. Supaya apa? Supaya begitu banyak orang tertolong, anak muda tertolong, suami istri tertolong, orang tua tertolong, anak tertolong, dan banyak lagi. Supaya apa? Kita yang sudah tertolong bisa menolong berikutnya. Supaya apa? Supaya kita yang sudah tertolong bisa berbagi pertolongan itu kepada orang lain. Judul kali ini adalah 3 hubungan suami istri. Apa itu? Hubungan suami istri sebagai kekasih. Hubungan suami istri sebagai sahabat. Hubungan suami istri sebagai sekutu. Sekutu. Kalau kalian dengar sekutu, di zaman dahulu di dunia ini ada blok barat dan blok timur. Ada blok Amerika dan sekutunya, lalu blok Rusia atau Uni Soviet beserta sekutu-sekutunya. Sekutu di sini adalah mereka membangun hubungan kerjasama dan keberpihakan. Artinya, ya aku di pihak sekutu ini. Kalau kamu melawan berarti ya kamu sekutu orang lain. Kita tidak satu bahasa, satu tujuan. Maka ya kamu berarti tidak sekutu kami. Lalu Indonesia bukan blok timur dan blok barat. Indonesia memilih non-blok. Tidak ikut blok sana, tidak ikut blok sini. Nah, yang kita bicarakan suami istri, hubungan suami istri satu sekutu, ya blok barat atau blok timur. Bukan non-blok. Mengapa? Kalau kamu sudah menikah, maka mau tidak mau kamu harus berpihak kepada suamimu atau istrimu. Kamu ini di pihak yang sama. Nah, itulah yang saya katakan hubungan suami istri sebagai sekutu. Satu pihak, satu tujuan, membuat perjanjian dan keberpihakan yang sama. 3 hubungan suami istri ini harus dibangun. Pak, kok rasanya mirip ya dengan definisi Bapak tentang pernikahan? Betul. 3 hubungan suami istri ini saya buat buku ini mungkin sekitar berapa belas tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, dalam pertemuan dengan orang, melayani orang, membuat seminar, kemudian membuat kelas, kemudian menceritakan banyak hal di radio, di TV pada waktu itu. Pengalaman-pengalaman ini memperkaya. Sehingga kalau saya sampaikan 3 hubungan suami istri, tetap ini relevan. Walaupun saya punya definisi pernikahan yang baru.
Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman sepanjang hidup pernikahan mereka. Wujudnya apa? Wujudnya 3 hubungan suami istri. Seperti apa hubungan kekasih suami istri? Hubungan yang dekat, hubungan cinta. Bukan hanya hubungan cinta ketika pacaran atau awal pernikahan, tapi hubungan cinta saling memperhatikan, saling menyayangi, saling menyenangkan. Bukan hanya di awal pernikahan, tapi juga di dalam tahun-tahun pernikahan sampai kemudian selesai, sampai maut memisahkan. Pak, bagaimana caranya menjadi kekasih? Sementara saya sudah kenal kejelekannya, kekurangannya. Sementara saya sudah pernah disakiti sama dia, dikhianati sama dia. Bagaimana saya mempertahankan dia sebagai kekasih saya kalau dia punya kekasih yang lain? Bagaimana Pak saya mempertahankan cinta saya kalau cinta saya pernah dikhianati? Bagaimana saya tetap menganggapnya sebagai kekasih saya kalau sudah tidak ada cinta lagi? Bagaimana Pak? Saya akan melanjutkan karena pembahasan 3 hubungan suami istri ada beberapa seri. Saya akan lanjutkan berikutnya membahas tentang hubungan suami istri sebagai kekasih. Lalu saya lanjutkan lagi episode yang lain, suami istri sebagai sahabat dan sebagai sekutu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.